Perkenalkan, nama saya Irin Tania Purba dengan NIM 12S25046 dari Prodi Sistem Informasi. Dan di sini ada PR saya yaitu Perkenalkan Pak, nama saya Buas Sutahayan dengan NIM 12S25005 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami, program yang telah kami buat berdasarkan soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama itu ada soal 1, sistem evaluasi kantin asrama, akan dijelaskan oleh PR saya. Baik, soal yang pertama yaitu sistem evaluasi kantin asrama. Jadi soalnya adalah kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan melalui rating mahasiswa. Programnya harus pertama meminta jumlah review maksimal 20 orang dan menerima rating 1-5. Input di luar rating harus ditolak. Menghitung rata-rata, rating tertinggi, rating terendah, serta jumlah rating lebih besar dari 4. Berikutnya memberi evaluasi berdasarkan rata-rata. Lebih kecil dari min lebih kecil 3, kantin perlu dievaluasi manajemen. Dan lebih kecil dari 3 dan lebih min 3 kecil kurang dari 4, kondisinya cukup, masih perlu peningkatan. Yang berikutnya lebih besar dari 4, kantin dalam kondisi baik. Di sini kita disuruh wajib menggunakan minimal 2 fungsi, input dan validasi. Baik, program yang kami buat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita mendeklarkan yaitu jumlah, nilai maksimal, nilai minimum, dan count bagus. Di sini kita membuat tipe data integer. Berikutnya kita mendeklarkan lagi nilai dengan array yaitu 20. Setelah itu kita mendeklar lagi dengan tipe data real yaitu rata-rata. Nah, berikutnya kita membuat output yaitu masukkan jumlah review maksimalnya 20 orang. Yang berikutnya kita input jumlah, lalu kita membuat assignment yang mana yaitu totalnya sama dengan 0. Setelah itu kita membuat assignment yaitu count bagus sama dengan 0, yang artinya kita memulainya dari 0. Berikutnya kita membuat perulangan for, yang dimana yaitu i sama dengan 0 to jumlah dikurang 1. Dan nextnya ini akan membuat assignment yaitu nilai dalam array indeks i akan memanggil input rating yaitu function. Sini fungsinya yaitu input rating. Di sini fungsinya kita membuat namanya input rating dengan parameternya yaitu urutan dengan tipe data integer. Lalu return tipenya yaitu integer dan return variabelnya yaitu hasil. Setelah itu kita mendeklar hasil dengan tipe data integer. Berikutnya kita membuat output yaitu input rating dan urutan 1-5. Setelah itu kita input hasil. Setelah itu kita membuat perulangan for lagi, yang dimana jika hasilnya lebih kecil dari 1 atau hasilnya lebih besar dari 5, jika dia bernilai benar, maka itu menghasilkan output salah dan harus nilainya harus 1-5. Jika tidak, harus ulangi lagi. Lalu sini input hasil. Setelah itu kita kembali lagi ke main yang utama. Setelah function tadi dipanggil, kita membuat assignment yaitu total sama dengan total ditambah nilai dalam indeks i. Setelah itu kita membuat percabangan yaitu if, yang dimana di dalam kurung yaitu nilai dalam kurung i jika lebih besar sama dengan 4 menghasilkan, jika dia bernilai benar maka dia akan menghasilkan assignment yaitu count bagus sama dengan count bagus ditambah 1. Nah, berikutnya akan membuat percabangan lagi yaitu if, yang dimana i sama dengan 0, dan jika true maka akan menghasilkan nilai maksimum yaitu nilai i, dan assignment baru yaitu nilai minimum sama dengan nilai i. Dan jika false, dia akan membuat percabangan baru lagi di mana nilai dalam
dalam kurung I lebih besar dari nilai max, dan jika benar dia akan menghasilkan nilai max sama dengan nilai I. Lalu dia akan membuat percabangan baru lagi if baru, yaitu dengan nilai I lebih kecil dari nilai minimum, dan jika bernilai benar dia akan menghasilkan nilai minimum. Setelah itu kita beralih ke sini, yang mana assignmentnya yaitu rata-rata sama dengan total per jumlah. Setelah itu kita membuat output hasil. Berikut outputnya adalah output rata-rata dan rata. Berikutnya output tertinggi dan nilai maksimum. Lalu kita output nilai terendah dan nilai minimum. Setelah itu kita mengoutput rating lebih besar sama dengan 4, ada, dan count bagus, dan orang. Setelah itu kita di sini memanggil function yaitu check evaluasi. Sini fungsinya adalah check evaluasi. Sini fungsinya itu bernama check evaluasi dengan parameternya yaitu R dengan tipe data R, integer, real maksudnya, dan return tipenya yaitu 0. Setelah itu kita membuat percabangan yang dimana R lebih kecil dari, jika R lebih kecil dari 3, jika itu true akan menghasilkan output kantin perlu evaluasi manajemen, dan jika false dia akan membuat percabangan baru lagi, dimana jika R lebih kecil dari 4 itu bernilai benar, outputnya yang dihasilkan adalah kondisi cukup, masih perlu peningkatan, dan jika false akan menghasilkan kantin dalam kondisi baik. Oke, setelah itu kita akan mencoba merancangnya. Oke, yang pertama kita masukkan yaitu jumlah reviewnya itu ada 6 orang, dan rating yang pertama itu 4, rating yang kedua itu 5, rating yang ketiga itu 2, dan kita rating yang keempat yaitu 6. Nah, di sini akan salah karena input maksimal yang harus dimasukkan itu hanya 5. Karena 6 itu lebih besar dari 5, jadi invalid. Kita harus membuat yang rating dalam range 1 sampai 5. Di sini kita disuruh membuat 3. Setelah itu sini kita membuat -1. Nah, jika kita masukkan -1 itu salah karena -1 itu lebih kecil dari 1, maka akan invalid juga, dan kita disuruh mengulang membuat nilai 1. Setelah itu di sini membuat rating orang ke-6 yaitu 4. Nah, maka output yang dihasilkan akan sama dengan yang ada pada contoh, yang dimana yaitu rata-ratanya 3,1667 yang dibulatkan menjadi 3,17, dan nilai rating tertinggi yaitu 5, yang terendahnya 1, dan review ratingnya itu lebih besar dari 4, dan ada 3 orang. Di sini ada cakupan yaitu kondisi cukup dan masih perlu peningkatan. Baik, kita akan melanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu simulasi manajemen stok minimarket asrama. Di sini kita disuruh buatlah sebuah sistem yang mencatat stok minimarket maksimal 10 barang, dan untuk tiap barang yang input yaitu nama barang, lalu stok awal yang lebih besar dari 0, jumlah yang terjual yaitu lebih kecil dari yang awal, dan hitunglah stok akhir dan tampilkan status, yang dimana jika 0 habis dan segera restock, dan jika di bawah 5 stoknya menipis, dan jika lebih besar dari 5 stoknya aman. Sini kita disuruh gunakan array paralel, fungsi validasi, dan fungsi status stok. Baik, kita akan masuk ke program yang kedua yaitu Nah, pertama
Kita di sini mendeklarkan, yaitu kita mendeklarkan n dan i dengan tipe data integer, lalu kita mendeklarkan lagi nama dalam array yaitu 10, lalu kita mendeklarkan lagi stok awal dengan array 10 juga, lalu sama juga dengan barang yang terjual dengan tipe data integer array juga, dan kita mendeklarkan lagi sisanya yaitu dalam bentuk integer array juga dalam 10, lalu string kita mendeklarkan status yaitu dalam bentuk array dan string. Berikutnya kita membuat output jumlah barang, maksimumnya ada 10. Kita menginput n. Setelah itu kita membuat percabangan if yang dimana jika n lebih besar 10 bernilai benar, maka dia akan menghasilkan output maksimal 10 barang. Dan jika lebih kecil dari 10, dia akan mengarah ke false, yang dimana false ini menciptakan membuat perulangan for, yaitu i mulai dari 0 to n kurang 1, yang dimana nextnya output kita akan masukkan output nama barang dan i ditambah 1 dan tanda petik. Sini kita menginput nama i, lalu kita membuat assignment yaitu stok awal i sama dengan get valid stock. Di sini get valid stock adalah function yang dimana functionnya ini bernama get valid stock dan return tipenya yaitu integer dengan return variabelnya itu s, yang dimana di sini kita mendeklarkan s dengan tipe data integer, lalu mendeklarkan OK yang dimana ini dengan tipe data boolean, lalu di sini kita membuat assignment yaitu OK sama dengan false, yang dimana kita membuat perulangan pernyataan OK sama dengan false. Apa ini pakai while ya? While kan? Ya, while. Yang dimana jika bernilai benar, dia akan menghasilkan output stok awal lebih besar dari 0. Setelah itu input s. Setelah itu kita membuat percabangan baru lagi, yang dimana s lebih besar sama dengan 0. Jika bernilai benar, maka akan membuat assignment OK sama dengan true, dan jika salah, outputnya akan invalid. Baik, kita akan kembali ke fungsi utamanya tadi. Sini setelah kita membuat assignment stok awal sama dengan get valid stock, setelah itu kita membuat assignment baru lagi yaitu terjual sama dengan get valid sold. Ya, di sini get valid sold ini juga merupakan sebuah function yang dimana function ini memiliki parameter dalam parameter max x dalam tipe data integer dan return tipenya yaitu integer dan return variabelnya j. Ya, sini pertama kita mendeklarkan j dengan tipe data integer dan kita mendeklarkan lagi OK dalam tipe data boolean. Setelah itu kita membuat assignment yaitu OK sama dengan false. Sini kita membuat perulangan yaitu while yang mana OK sama dengan false. Jika benar, maka menghasilkan output jumlah yang terjual yaitu maksimum dan maksimum s. Setelah itu kita menginput j. Setelah itu kita membuat percabangan baru lagi, yang dimana j lebih besar sama dengan 0 dan j lebih kecil sama dengan maksimum, dan jika bernilai benar akan menghasilkan assignment OK sama dengan true, dan jika false dia akan membuat invalid. Baik, kita akan kembali ke fungsi utama lagi. Setelah sini get valid sold sama dengan stok awal, sini membuat assignment baru lagi yaitu sisa i sama dengan stok awal dikurang yang terjual dalam indeks i. Berikutnya kita membuat assignment yaitu status i sama dengan get status. Nah, di sini juga get status ini merupakan function yang dimana parameternya yaitu s dengan tipe data integer, lalu return tipenya yaitu string dengan return variabelnya res. Dimana pertama kita mendeklarkan res dengan res tipe data yaitu string. Setelah itu kita membuat percabangan yang dimana jika s sama dengan 0 bernilai benar, maka akan menghasilkan true, dan sini akan membuat percabangan assignment yaitu res sama dengan habis dan segera restore. Nah, jika false
kita akan membuat persamaan lagi di mana jika S nya lebih kecil dari 5 dan bernilai benar, dia akan membuat assignment yaitu rest sama dengan stok menipis, dan jika salah dia akan membuat assignment dengan rest stok aman. Setelah itu kita kembali lagi tadi ke fungsi utama ya. Setelah itu kita membuat output nama, awal, jual, dan sisa, dan status. Setelah itu kita membuat perulangan for yang dimana i mulai dari 0 to n kurang 1 yang menghasilkan output nama, stok awal, terjual, sisa, dan status. Baik, setelah itu kita akan mencoba untuk merankannya. Baik, pertama jumlah barangnya ada 4. Nama barang yang pertama yaitu Indomie dan stok awalnya itu 20. Nah, jumlah yang terjual itu ada 5. Yang berikutnya nama barang kedua. Nama barang kedua itu susu UHT. Dengan stok awalnya yaitu ada 4 dan yang terjualnya ada 6. Nah, invalid. Jumlah terjual itu maksimal harus 4. Makanya kita harus mengumpul ulang jumlahnya yaitu 3. Nah, berikutnya ada barang yang ketiga yaitu roti tawar. Dengan stoknya itu -2. Nah, karena gak ada stok yang minus, maka ini invalid. Dan harus di sini stoknya harus lebih besar dari 0. Setelah yang kita lihat, jika invalid dia akan masukkan 6. Nah, jumlah yang terjual maksimal 6. Lalu jumlah yang terjualnya yaitu 6. Nama berikutnya nama barang keempat yaitu kopi saset. Kopi saset dengan stoknya itu ada 3. Lalu jumlah yang terjual yaitu 3. Nah, sini akan menghasilkan output yang sama dengan yang ada pada contoh, yang dimana Indomie itu stok awalnya 20, lalu yang terjual 5 dan sisanya ada 15. Jadi stok aman. Statusnya itu stok aman. Dan susu Indomie yaitu awalnya 4. Iya, stoknya kan 20, stok awalnya 20. Ngejualnya 5, sisanya 15, maka dia aman stoknya. Berikutnya susu UHT yaitu stok awalnya 4. Yang terjual itu ada 3. Jadi yang sisa adalah 1. Sini statusnya stok menipis. Berikutnya roti tawar. Roti tawar itu stok awalnya itu 6. Yang terjual 6, berarti sisanya 0. Maka statusnya itu harus habis dan harus segera di restock. Berikutnya yaitu kopi saset. Stok awalnya itu ada 3, yang terjual ada 3, maka sisanya 0. Sama juga statusnya yaitu habis dan harus segera restock. Baik, berikutnya yaitu soal yang nomor 3. Sini namanya adalah sistem penghitungan konsumsi listrik kamar. Sini kita disuruh setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Program yang harus menerima yaitu nama penghuni, jumlah perangkat yaitu maksimal 10, dan konsumsi tiap hari perangkat lebih besar dari 0. Sini hitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika total lebih besar dari 10.000 watt EWH, maka tampilkan peringatan. Gunakan nested loop dan minimal 2 fungsi. Baik, untuk soal nomor 3 kami membuat program
Oke, yang pertama itu kita membuat declare-nya, yaitu jumlah penghuni, I, J jumlah perangkat, watt total pribadi dan total kamar dalam tipe data integer. Berikutnya kita declare string yaitu nama. Berikutnya kita output masukkan jumlah penghuni. Berikutnya kita inputkan berapa jumlah penghuninya. Berikutnya kita segmen dengan total kamar sama dengan 0. Setelah itu kita membuat perulangan ini for kan, perulangan for, yaitu I sama dengan 1 itu jumlah penghuni. Nextnya yang pertama yaitu output nama penghuni ke dan I. Berikutnya input nama. Setelah itu kita output jumlah perangkatnya, maksimalnya ada 10. Berikutnya kita input jumlah perangkat, lalu kita segmen yaitu total dengan nama total pribadinya sama dengan 0. Setelah itu kita membuat perulangan lagi for, yaitu J sama dengan 1 itu jumlah perangkat. Nextnya yaitu watt sama dengan get valid watt. Dan sini get valid watt ini adalah sebuah function yang dimana function ini memiliki parameter urutan dengan tipe data integer dan return tipenya yaitu integer dan return variabelnya itu w. Nah, di sini pertama kita mendeklarkan w dalam tipe data integer. Setelah itu kita mendeklarkan valid dalam tipe data boolean. Setelah itu kita membuat segmen valid sama dengan false. Setelah itu kita membuat perulangan while di mana valid sama dengan false. Jika bernilai benar akan menghasilkan output masukkan konsumsi dalam WH perangkat ke dan urutan. Setelah itu kita membuat input W. Nah, setelah itu kita membuat percabangan baru, yaitu jika W lebih besar sama dengan 0 dan jika bernilai benar maka akan menghasilkan segmen valid sama dengan true. Dan jika bernilai salah dia akan menghasilkan output yaitu invalid, konsumsi tidak boleh negatif. Di sini tidak boleh negatif karena listrik itu tidak akan pernah negatif. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan fungsi utama tadi. Setelah get valid, kita membuat segmen baru yaitu total pribadi. Total pribadi ditambah dengan watt. Oke, berikutnya kita buat output nama dan sama dengan total pribadi dan WH-nya. Lalu di sini kita membuat segmen total kamarnya sama dengan total kamar ditambah total pribadi. Lalu di sini ada output hasilnya yaitu strip, lalu output total konsumsi kamar sama dengan dan total kamar dan WH. Di sini kita memanggil sebuah function dengan nama check safety total kamar. Nah, fungsinya ini adalah ini. Ini memiliki parameter total dengan tipe data integer dan return tipenya non. Baik, di sini akan ada percabangan yang dimana jika totalnya lebih besar dari 10.000, maka jika dia bernilai benar maka menghasilkan output peringatan konsumsi melebihi batas yaitu 10.000 WH. Dan jika salah maka output konsumsi masih dalam batas yang wajar. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk merankannya. Nah, pertama masukkan jumlah penghuninya. Di sini jumlah penghuninya ada 3 orang. Nah, setelah itu nama penghuni pertama. Penghuni pertama yaitu Budi. Nah, jumlah perangkatnya yaitu ada 3. Nah, masukkan di sini kita disuruh untuk memasukkan konsumsi perangkat pertama yaitu 20. Nah, dan yang kedua yaitu 50 dan yang ketiga yaitu 40. Nah, maka di sini Budi akan total konsumsi yang Budi yaitu 110 WH. Nah, yang berikutnya nama penghuni kedua yaitu Tika. Dengan dia cuma memiliki satu perangkat dan konsumsinya yaitu 200
Nah, di sini total tika yaitu 200 WH. Berikutnya nama penghuni ketiga yaitu Rian. Nah, di sini Rian memiliki 4 perangkat. Yang pertama itu 150, yang kedua yaitu 150. Nah, perangkat yang ketiga yaitu min 10. Di sini akan invalid karena konsumsi listrik itu tidak boleh negatif. Jadi kita disuruh menginput ulang. Di sini kita disuruh menginput 100. Nah, sekarang kita masukkan total yang keempat yaitu 200, maka akan menghasilkan total Rian dengan 600 WH. Jadi total konsumsinya yaitu total konsumsi satu kamar itu 910 WH. Jadi di sini masih dalam konsumsi masih dalam batas wajar. Oh, di sini nyata itunya Budus terus WH. Nah, ditemukan semua. Jadi ketika kita input di sini langsung keluar outputnya Pak. Ya. Enggak langsung di sini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Persaya. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan di soal yang keempat. Adanya. Soal yang keempat di sini soalnya yaitu Coba. Oke. Saya langsung matiin OBS. Cek edit. Di sini soal yang keempat yaitu sistem penjadwalan shift assistant lab. Dimana di sini soalnya itu buat rekap shift assistant lab maksimal 8 asisten, dimana di sini input nama, jumlah shiftnya itu 0 sampai 7, input valid harus dikurang. Jadi jumlah shiftnya itu harus 0 sampai 7, input valid harus diulang. Di sini mulai hitungnya yang pertama itu total shift, menghitung total shift, rata-rata shift terbanyak, shift tersedikit. Terus di sini kita mau evaluasi di mana rata-rata kalau rata-rata kecil dari 3, distribusi itu tidak merata. Jadi jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 5, maka shift terlalu padat. Baik, di sini program yang telah kami buat yaitu di sini di sini kami membuat deklarasi yaitu dengan tipe data integer ada n, i, total, maksimal dan minimal. Di sini kami membuat deklarasi yaitu dengan tipe data string, array string dengan array di sini ada 8 size-nya, indeksnya 8, dan di sini kami juga buat deklarasi integer array ini nm, kalau ini shift dengan indeksnya itu 8, dan di sini kami buat deklarasi yaitu addmax dan addmin dalam bentuk tipe data string. Selanjutnya di sini ada kami buat deklarasi yaitu rata-rata dengan tipe data real, dan di sini kami buat outputan jumlah asisten itu maksimal 8 agar user tahu inputan yang seharusnya dia lakukan. Nah, di sini input n, di sinilah user diminta untuk menginput n-nya berapa jumlah asisten yang pengen dimasukkan. Baru di sini kami membuat assignment, di mana di sini kami buat total itu sama dengan 0. Baru di sini kami membuat loopingan yaitu for atau perulangan, loopingan for itu di sini i 0 to n-1. Jadi ketika user menginput di sini inputan n-nya itu semisal 8, maka di sini akan berkurang 8 dikurang 1 sampai 8 dikurang 1 akan 7. Maka inilah yang menjadi i-nya nanti. Selanjutnya next-nya itu output nama asisten. Di sini user diminta untuk menginput nama asisten. Di sini input n. Di sini user selanjutnya menginput nm dengan i dalam kurung i. Baru selanjutnya output di sini
agar user tahu itu jumlah shiftnya itu 0 sampai 7, di mana di sini selanjutnya user menginput shiftnya. Baru selanjutnya di sini ada perulangan, yaitu while, looping and while dengan enter a conditional expression belawnya itu shift i kecil dari 0 atau shift i lebih besar daripada 7, maka outputannya jika true maka outputnya salah, input 0 sampai 7 karena dia nggak bisa negatif dan dia nggak bisa lebih besar dari 7. Input di sini user diminta untuk menginput kembali nilainya, input shift i, dan di sini kami membuat assignment di mana total itu sama dengan total ditambah shift i. Baru selanjutnya kami buat assignment lagi di mana maksimal itu sama dengan di mana di sinilah shift 0 dimulai dari 0 karena kalau dalam array itu dimulai dari 0. Nah selanjutnya itu nmax, nm sama dengan 0. Di sini ada kami assignment min s dengan shift dalam kurung 0, di nm min sama dengan nm 0. Selanjutnya kami buat looping for lagi, loop for di sini dengan variabel i dimulai dari 1, n min 1. Selanjutnya lanjut lagi di sini kami membuat looping percabangan, itu dimana shift i lebih besar sama dengan max. Jika kondisi ini benar maka dia akan lanjut ke dimana dia buat di sini kami buat assignment dimana max sama dengan shift i, dan lanjut kami buat assignment nmax sama dengan ni. Baru kami buat lagi di sini percabangan baru lagi, yaitu ini dengan shift i kecil dari minimal min s, dimana di sini min s sama dengan shift i. Disinilah disimpan data-data tersebut. Assignment di sini inilah kami buat assignmentnya, nm min sama dengan nmi juga. Selanjutnya di sini kami buat assignment lagi rata sama dengan total dibagi 0. Ini untuk rata-ratanya. Dimana selanjutnya kami buat outputan. Di sini ada total shift, maka nanti dan total shift dan total. Di sini juga rata-rata kami buat dan rata-rata dan rata-rata. Baru output lagi shift terbanyak dan nmax dan nmax dan max s. Baru lanjutnya di sini kami buat output shift tersedikit, yaitu nmin. Disinilah namanya, nama minim namanya, disinilah dibuat nanti nilainya min s. Selanjutnya di sini kami buat percabangan if, yaitu dimana rata lebih kecil dari 3. Jika rata-rata lebih kecil dari 3 maka outputnya di sini itu akan distribusi shift tidak merata. Tetapi jika salah, pernyataan tersebut tidak memenuhi, maka dilanjut ke kami buat percabangan lagi dimana rata-rata lebih besar sama dengan 5. Maka kalau dia benar maka kami akan di sini kami akan buat output shift terlalu padat. Jadi Pak, di sini kami akan mencoba merenkannya. Pak, di sini yang diminta contoh inputannya itu yang pertama jumlah asistennya itu 5. Baru di sini nama asisten pertama itu ada si Sinta. Baru selanjutnya di sinilah jumlah shift 0 sampai 7. Di sini Sinta shiftnya itu ada 2. Baru selanjutnya nama asisten keduanya itu ada si Daniel. Baru shiftnya itu ada 5. Selanjutnya itu ada Lala dengan jumlah shiftnya itu ada 7. Selanjutnya itu ada Yohan. Di sini ada Yohan ini kita coba input dengan min 1. Apa yang akan muncul yaitu salah, input 0 sampai 7. Maka kita buat lagi invalidnya itu adalah 1. Kita buat lagi masuk inputnya 1. Baru nama selanjutnya itu ada nama asisten dengan nama Rinko. Baru kita buat live shiftnya di sini adalah 4. Maka output yang dikeluar itu total shift itu 19. Total shift ini itulah yang dari total dari Sinta, Daniel, Lala, Yohan, dan Rico. Rata-ratanya inilah yang dari rata-rata kelima asisten tersebut. Baru ini shift terbanyak itu ada di Lala. Lala ini memiliki shiftnya itu ada 7, dan Yohan itu shift yang tersedikit yaitu 1. Baru selanjutnya sebenarnya kami tidak buat Pak soal nomor 5, tapi kami mencoba untuk membuat programnya Pak.
di sini soalnya itu kan ada soal 5, sistem kelayakan beasiswa internal. Jadi di sini program memproses data pendaftaran beasiswa maksimal tuh 15 pendaftar. Untuk setiap pendaftar inputnya itu ada nama, harus IPK, pendapatan keluarga, tanggungan keluarga. Kriteria kelayakannya itu IPK lebih besar sama dengan 3,0. Pendapatan yang mendapatkan beasiswa itu itu yaitu pendaftarnya itu harus IPK lebih besar sama dengan 3,0, pendapatannya itu lebih kecil atau sama dengan 3 juta. Selanjutnya itu tanggungannya itu lebih besar atau sama dengan 3. Jika pendaftar lolos kecil dari 3, tampilkan peringatan. Lanjut di sini yaitu ada jumlah pendaftar. Kami akan program yang telah kami coba yaitu berikut, Pak. Oke. Di sini kami buat deklarasi yaitu integer jumlah, tanggungan dan jumlah lolos. Di sini ada string nama, kita buat deklarasi string nama. Di sinilah kami buat string IPK itu dengan real karena koma. Baru di sini kami deklarasi gaji dengan tipe data integer. Baru kami buatlah di sini integer status dengan tipe data string. Baru di sinilah kami membuat perintah kepada user agar jumlah pendaftarnya itu maksimal 15. Baru di sini user menginput jumlahnya, jumlah berapa pendaftar yang ingin dimasukkan. Jumlah lolos itu sama dengan 0, dimulai dari 0. Baru di sini kami buat itu for, di mana i sama dengan 1 tuh jumlah. Maka lanjut di sini yaitu nama, kita user meminta untuk menginput nama, baru menginput IPK, menginput gaji, menginput tanggungan. Status itu kita buat pernyataan status sama dengan tidak lolos. Lanjutnya di sini kita membuat percabangan di mana IPK lebih besar sama dengan 3,0 kan dia akan lanjut ke input nama, output nama dan status begini. Tapi jika IPK-nya lebih besar sama dengan 30, 3,0 maaf Pak. IPK-nya lebih besar sama dengan 3,0 jika benar, maka dia akan lanjut ke percabangan selanjutnya itu gaji. Jika gajinya lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 3 juta, lanjut lagi di sinilah dibuat di percabangan inilah untuk mengeksekusi hasil inputan yang diminta oleh user, yaitu ada IPK, gaji dan tanggungan. Di sinilah percabangan yang kami buat, Pak. Ada IPK, gaji dan tanggungan sesuai dengan kriteria yang ada pada soal, di mana gaji lebih kecil sama dengan 3 juta, jika benar juga tanggungan lebih besar sama dengan 3. Jika benar, maka di sini akan dibuat status lolos. Maka dibuatnya di sini juga kami buat assignment jumlah lolos itu jumlah lolos ditambah 1. Lanjut di sini kami membuat outputan yaitu nama dan status. Selanjutnya di sini ada kami buat percabangan lagi jumlah lolos kecil dari 3. Jika jumlah lolos kecil dari 3, maka jika benar output peringatan yang lolos kurang dari 3. Baik, kami akan mencoba merankannya, Pak. Di sini kami akan mencoba merankannya, di mana yang pertama yaitu jumlah pendaftarnya itu kami di sini 5 kami input. Baru nama yang pertama itu ada si Andi. Andi ini memiliki IPK 3,4. 3,4. Baru gaji orang tuanya itu 25 juta. 2.500.000 maksudnya, Pak. 2.500.000. Selanjutnya tanggungannya itu ada 4. Selanjutnya kita dimintain maka di sini akan ada pernyataan Andi lolos. Kenapa lolos? Karena di sini dia memenuhi kriteria di mana IPK dia itu lebih besar atau sama dengan 3,0 karena di IPK ada 3,4, dan di sini gaji orang tuanya itu lebih kecil sama dengan dari 3 juta itu 2.500.000, dan di sini dia membuat tanggungannya itu 4, di mana di sini juga ada kriteria itu lebih besar atau sama dengan 3. Di sini tanggungan dia adalah 4. Selanjutnya kita buat nama itu Sari dengan IPK-nya itu ada
2,9 IPK dia 2,9, baru gaji orang tuanya itu 2 juta. Selanjutnya tanggungan itu ada 3. Sari di sini pernyataannya dia tidak lolos. Kenapa? Karena IPK dia tidak memenuhi pernyataan tersebut. Karena IPK dia di sini adalah 2,9. Selanjutnya kami buat itu adalah Nur, yaitu 3,7 dan IPK 3,7. Baru di sini gaji orang tuanya adalah 5 juta. Selanjutnya tanggungannya itu adalah 2. Maka di sini dipastikan Nur itu tidak lolos karena ada 2 kriteria yang tidak memenuhi, di mana di sini ada gaji orang tuanya itu melebihi kriteria dan tanggungannya itu tidak memenuhi juga, kurang. Walaupun IPK-nya memenuhi, tetapi ada 2 pernyataan yang tidak memenuhi. Selanjutnya itu ada si Rafli, Raffi ya, Pak. Baru selanjutnya di sini IPK-nya 3,1. Baru di sini gaji orang tuanya itu 1.500.000. Baru tanggungannya itu ada 5. Maka dipastikan di sini Rafli akan lolos karena dia memenuhi 3-tiganya kriteria tersebut. Selanjutnya itu kita buat si Lilis. Selanjutnya itu ada IPK-nya 3,0. Selanjutnya itu ada gajinya itu orang tuanya itu 3 juta. Tanggungannya 3. Maka di sini pastikan Lilis akan lolos karena kriteria yang mereka buat adalah benar-benar sesuai dengan kriteria yang ada pada proses pendaftaran beasiswa. Baik Pak, sekian program yang telah kami buat dan penjelasan dari kami mengenai program yang telah kami buat. Kami minta maaf Pak jika ada kata yang salah. Sekian dari kami. Terima kasih Pak.